Renungan Harian Keluarga Selasa 10 Agustus 2021. Keluaran pasal 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Judul renungan hari ini, menghindar dari ancaman adalah cara terbaik. Paulo Coelho, seorang penulis dari Brasil, pernah berkata, biasanya ancaman kematian membuat orang jauh lebih menyadari jiwa mereka. Paulo berada di Brasil, jauh dari tempat kita, bahkan berada di seberang lautan. Ungkapannya ini menunjukkan bahwa ternyata di mana-mana, secara universal, orang akan berpikir tentang keselamatan jiwanya ketika ia berhadapan dengan ancaman. Dengan demikian, keselamatan jiwa adalah hal yang paling penting untuk dipikirkan. Lebih baik menghindar daripada harus kehilangan jiwa atau nyawa. Pembacaan kita ini menunjukkan juga bagaimana Musa harus menghindar dari Mesir karena merasa jiwanya terancam. Hal ini terjadi karena Firaun telah mendengar perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh Musa. Di ayat sebelumnya diceritakan bagaimana Musa telah membunuh seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani. Dikatakan bahwa setelah Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ikhtiar Firaun untuk membunuh Musa telah diketahui oleh Musa. Ini berarti jiwanya terancam. Oleh sebab itu, Musa mengambil keputusan untuk menghindar dari ancaman itu. Inilah cara terbaik yang dilakukannya, sehingga ia melarikan diri dari hadapan Firaun, dan sampailah ia di tanah Midian dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dengan demikian, menghindar dari ancaman adalah cara terbaik sehingga jiwa dapat terselamatkan. Sebagai keluarga Kristen, dalam kehidupan berkeluarga, kita dapat saja berhadapan dengan berbagai situasi yang mengancam jiwa. Misalnya, ketika ada amarah, dendam, dan iri hati yang tak terkendalikan, kita bisa kalap dan melakukan tindakan kekerasan fisik. Maka cara terbaik adalah sebaiknya menghindar dari adu mulut, apalagi adu fisik. Sabarlah terhadap satu sama lain, antara suami istri, orang tua dan anak, serta antara kakak beradik. Tuhan kiranya memampukan kita untuk saling mengasihi, saling memaafkan, dan saling menyempurnakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, karena kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih, sabar, dan saling menyempurnakan, supaya kami terhindar dari ancaman yang bisa mengancam jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.